Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan SOP, Standard Operational Procedure, di mana kita akan memahami dan belajar terkait dengan prosedur kebijakan seleksi karyawan. Di sini ada kebijakan seleksi karyawan. Di sini kita mulai dari tujuannya dulu. Untuk apa sih SOP ini? Yang pertama adalah memberikan pedoman mengenai prosedur petunjuk kepada para manajer dalam mengangkat, menyeleksi, dan mengambil keputusan ketenaga kerjaan. Karena apa? Karena pertumbuhan, kinerja, performa perusahaan sangat tergantung pada pengangkatan dan seleksi karyawan yang berkualitas. Sudah jelas ya, di sini untuk memberikan pemahaman ya, terkait dengan prosedur dan petunjuk untuk para corporate atau manajer ya, manajer untuk mengangkat karyawan. Definisinya, definisi diartikan sebagai artinya definisi rekrutmen diartikan sebagai proses seleksi ya, yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, itu dia. Pada dasarnya rekrutmen ini adalah proses seleksi ya, untuk mengambil atau mencari atau mendapatkan karyawan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada dasarnya karyawan terbaik deh, kualitas. Kebijakan, kita bahas tentang kebijakan. Pengangkatan dan seleksi karyawan baru harus dilaksanakan secara taat dan transparan ya, berdasarkan prinsip-prinsip orang yang tepat untuk jabatan yang tepat ya. Jadi kebijakannya itu memang seorang yang yang pas gitu ya untuk mengisi kursi yang kosong, yaitu orang yang tepat ya. Dia harus punya pengalaman gitu ya. Dia harus punya kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Pertama itu. Dan itu harus transparan ya. Seleksinya harus transparan juga gitu. Jangan sampai seleksinya di ruang tertutup, bahaya. Maksudnya ruang tertutup itu orang dalam lah biasa gitu kan. Lu saudara gue masuk aja, nggak usah seleksi dan seterusnya, tinggal masuk aja, seperti itu. Itu nggak transparan ya. Ya, transparan itu ada sistem seleksi, ada tahap 1, 2, 3 atau sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Itu ada transparan ya. Dan dilihat oleh yang lain gitu ya. Bersaing pada dasarnya. Prosedurnya ini adalah prosedur atau susunan terkait dengan seleksi atau kebijakan seleksi karyawan. Oke, kita simak, kita bahas dulu. Terhadap pemohon atau permohonan tenaga kerja yang telah disetujui, manajer HR bagian rekrutmen akan menentukan metode, sumber daya, dan proses penerimaan yang efektif, efisien agar sesuai dengan tanggal mulai besok masuk bekerja. Nah, ini si HRD. Oke, sebelumnya kita baca dulu deh. HRD akan memprioritaskan orang dalam memenuhi persyaratan proses transfer dan promosi jabatan. HRD juga akan mengutamakan orang yang ada di dalam gitu. Jadi memprioritaskan orang dalam, ya, orang yang sudah bekerja gitu kan. Dipromosikan ya untuk mengisi jabatan yang kosong gitu ya. Jika akan memilih orang luar, maka HRD akan mengambil langkah-langkah. Pertama, menyeleksi lamaran kerja yang sudah ada ya, kan dari luar kosong ya, kita nggak paham, kita nggak tahu gitu ya, dia yang melamar ke kita harus menyeleksinya gitu ya. Terus lagi menugaskan konsultan atau agen HRD untuk perusahaan mencari tenaga kerja, biasanya dengan outsourcing ya, biasanya rata-rata perusahaan-perusahaan itu kerjasama dengan mereka supaya nggak mau ribet tuh gitu ya. Seperti itu. Menjaring calon potensial dari universitas, institusi, atau asosiasi. Nah, ini menjadi penting ya teman-teman. Ya, teman-teman juga harus aktif tuh. Nah, jangan sampai teman-teman itu kuliah itu hanya kura-kura. Kuliah itu
hanya datang masuk ke kelas pulang gitu ya. Masuk ke kelas belajar pulang seperti itu, tapi teman-teman harus berorganisasi atau aktif di segala lini ya kegiatan di sana gitu. Itu kan kesempatan kita terkait dengan di masa ketika kita kuliah gitu kan. Pertama di sini ada memang kita harus mencari calon-calon yang potensial, misal dari universitasnya, misalnya dari universitas terbaik di mana nih? Oke ya. Pertama itu institusi. Nah, institusinya di mana nih? Gitu. Terus lagi pengalamannya gitu ya. Terus lagi asosiasinya. Asosiasi itu lebih ke organisasi ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nih, untuk teman-teman yang sedang kuliah atau enggak sedang SMA, jadi teman-teman ketika kita masuk di ranah sekolah, kita harus aktif nih, gitu ya. Karena memang di organisasi itu diajarkan kita secara mandiri untuk apa? Berorganisir ya. Organisasi itu bagaikan burung ya, atau jangan burung deh, apa ya, tim ya, bola ya, jangan bola juga, oke lah burung atau hewan ya. Hewan itu ada kaki, ada kepala gitu, ada badan gitu ya. Jadi dia harus bergerak. Nah, gitu kan dasarnya itu. Nah, kita untuk namanya organisasi berarti kita harus mengorganisirnya gitu ya. Organ ya, organisasi ya. Kita sebagai organnya nih, tubuhnya. Nah, kita harus bergerak nih. Ada yang kaki nih bergerak tuh fungsinya ya. Ada yang bagian kepala berpikir. Terus lagi ada yang bagian apa lagi. Nah, itu. Artinya apa? Artinya di organisasi ini kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman, banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan ya. Salah satunya public speaking ya, tentunya jelas ya. Ketika kita masuk di organisasi, masa kita cuma diem aja, ngapain itu organisasi? Organisasi itu wadah kita untuk apa? Untuk menularkan ide kita, gagasan kita, terus lagi untuk apa lagi? Untuk kita merubah mindset hidup kita gitu ya. Yang dimana kita akan kenal beberapa orang atau banyak orang ini, dan orang itu akan menjadi koneksi kita. Nah, di sini institusi itu kita harus aktif, kita harus jadi apa, hidup itu harus apa namanya, harus sibuk lah, sibuk dengan hal-hal kegiatan-kegiatan yang bermanfaat maksudnya. Salah satunya di organisasi kan pastinya bermanfaat ya, ada acara A B C D, tapi kalau organisasi yang mengarah ke arah hal-hal yang negatif ya jangan ya. Dan atau asosiasi ya, ini asosiasi maksudnya. Institusi itu tempatnya tuh ada, asosiasi juga, organisasi juga bisa dikatakan seperti itu. Surat referensi atau pribadi. Nah, ini surat referensi ini penting juga nih. Biasanya ketika perusahaan-perusahaan nih, ketika kita udah bekerja dan lama, dan kita biasa tuh minta surat referensi. Referensi itu menjelaskan tentang kita, keadaan kita, tentang kayak kita ya, performance kita ya, kinerja kita dan seterusnya. Ini bisa dikatakan surat paklaring juga termasuk ya, untuk apa namanya, memenuhi gitu ya. Jika diiklankan, maka RD akan menyusun iklan, mencari tahu harga, serta meminta persetujuan dari pihak manajemen. Nah, itu dia. Nih, kira-kira nih untuk posisi A ini harganya berapa nih? Oke. Oh, 10 miliar. Udah gaji apa tuh 10 miliar? Bangkrut sebulan ini kan? Enggak gitu juga kan. Jadi, kita harus eh, apa namanya, mencari informasi, briefing ya, dengan yang lainnya. Nah, ini juga untuk iklan juga bisa karena mengiklankan, informasikan terkait dengan uh, apa namanya, lowongan gitu ya. Dalam menugaskan konsultan, agen, atau perusahaan mencari tenaga kerja, maka pelajar harus memastikan bahwa syarat dan ketentuan perjanjian kerja tersebut sesuai dengan atau disetujui oleh manajemen. Nah, di mana apa namanya, dalam menugaskan. Jadi ini lebih kerja sama dengan apa namanya, outsourcing gitu ya. Nah, kita harus membuat dengan SPK, surat perjanjian kerjasama, di mana SPK tersebut harus disetujui oleh manajemen gitu ya. Misalkan di SPK itu kan jelas nih, kita kerjasamanya seberapa tahun gitu ya, dan seterusnya. Setelah menerima CV yang masuk, HR akan meneruskan kepada manajer yang memerlukan tenaga kerja untuk proses pemilihan. Nah, ini dia. Setelah CV-nya masuk, HR meneruskan kepada manajer yang memerlukan tenaga kerjanya. Nah, ini udah ada nih karyawan, gimana nih manajer, kan Anda membutuhkan pegawai bidang ini kan waktu kemarin. Nah, silakan dicek, silakan dites. Kita tes nanti gitu ya.
oh ini nih kayaknya kandidatnya bagus dan seterusnya gitu ya. Kita mulai dari flow chart-nya atau gambarannya. Kita mulai dari HRD. HRD menentukan metode, sumber daya, dan proses penerimaannya. Nah, gimana nih penerimaannya seperti apa nih ya? Di dalam atau di luar nih? Dalam itu adalah dalam artian mencari karyawan yang sudah memiliki pengalaman di perusahaan itu gitu ya, atau multitasking lah, atau orang yang bisa dikatakan orang yang bisa mengisi jabatan kosong tersebut gitu ya. Terus lagi menyeleksi orang luar. Oke, ya. Kalau tidak ya jangan. Kalau iya, oke, kita seleksi dari luar. Menyeleksi lamaran kerjanya dulu ya, karena memang menyeleksi itu kita lihat dulu CV-nya gitu ya. Terus menugaskan konsultan agen HRD atau perusahaan tenaga kerja. Nah, ini apa namanya? Misal kalau kerjasama dengan outsourcing ya, kita tinggal nugasin aja kepada agen atau HRD-nya, gitu kan HRD-nya. Ini kita butuh ini. Dia akan mengiklankan tuh. Iklan mencari harga tahu atas persetujuan pihak manajemen. Oh, ini harganya sekian. Di bidang ini harganya sekian. Nah, nanti datanglah dia. Ini harganya sekian, gitu kan. Oke, gitu kan. Terus memastikan syarat dan ketentuan perjanjian kerjanya. Buatlah SPK-nya gitu. Terus meneruskan CV yang masuk kepada manajer. Nah, setelah CV-nya masuk dan pastikan syarat ketentuan SPK-nya sudah dibuat, barulah si outsourcing itu cari karyawan, ya, meneruskan CV yang masuk pada manajer. Dan selesai. Oke, teman-teman itu saja terkait pembahasan, pembelajaran terkait seleksi karyawan. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade. Terima kasih.